Pasca wafatnya Paus Fransiskus 21 April 2025, jika ada sosok kardinal yang paling dikenal baik di Vatikan maupun internasional, jawabannya sudah pasti merujuk ke satu nama, Kardinal Pietro Parolin. Pietro Parolin adalah seorang diplomat kawakan yang telah bekerja selama 12 tahun bersama Paus Fransiskus dan muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan pemimpin Gereja Katolik dalam rangkaian konklav yang dijadwalkan dimulai 7 Mei. Parolin, 70 tahun, adalah Sekretaris Negara Vatikan, jabatan nomor 2 dalam hierarki tahta suci sepanjang hampir seluruh masa kepausan Fransiskus. Dengan gaya tenang dan humor halus, Parolin dikenal sebagai diplomat ulung Vatikan. Lahir pada 17 Januari 1955 di kota kecil Schiavon, Provinsi Vicenza, Italia, Pietro Parolin berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pemilik toko perangkat keras, sedangkan sang ibu guru sekolah dasar. Kehilangan ayah dalam sebuah insiden kecelakaan di usia 10 tahun tak menyurutkan semangat Parolin muda menekuni panggilan imamat. Setelah menempuh pendidikan di seminari lokal, ia melanjutkan studi filsafat dan teologi di Universitas Kepausan Gregorian di Roma, lalu meraih gelar doktor dalam hukum kanonik. Di saat yang sama, ia juga mengikuti pendidikan diplomatik di Akademi Kepausan Gereja. Parolin ditabiskan sebagai imam pada 27 April 1980. Tak lama berselang, ia mulai berkarya di Korps Diplomatik Tahta Suci. Misi membawanya ke Nigeria hingga 1989. Kemudian ke Meksiko dari tahun 1989 hingga 1992. Ke Rwanda yang dilanda perang dan kemudian ke Venezuela dari tahun 2009 hingga 2013. Selama lebih dari 2 dekade, ketekunan serta kefasihannya dalam berdiplomasi menjadikan Parolin dikenal luas di kalangan gereja internasional. Ia tidak hanya menggaungkan suara Vatikan, tetapi juga jembatan antara nilai-nilai Katolik dan dunia yang kian kompleks. Puncak karirnya dimulai ketika Paus Benediktus XVI mengangkatnya sebagai uskup tituler Aquipendium dari Nunsius Apostolik untuk Venezuela pada tahun 2009. Di negara yang sedang mengalami krisis politik dan sosial itu, Parolin menampilkan kapasitasnya sebagai penengah yang bijak dan efektif. Reputasinya semakin menguat ketika Paus Fransiskus menunjuknya sebagai Sekretaris Negara Vatikan pada 15 Oktober 2013, jabatan tertinggi kedua di Vatikan setelah Paus. Ia diangkat menjadi kardinal setahun setelahnya. Parolin fasih berbahasa Prancis, Inggris, dan Spanyol, serta memiliki pengalaman luas di Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Ia berperan penting dalam sejumlah perundingan yang menghasilkan pemulihan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba pada 2014, serta perjanjian kontroversial antara Vatikan dan Tiongkok terkait penunjukan uskup pada 2018 yang dianggap sebagai langkah kompromi terhadap kebebasan gereja. Parolin juga diketahui tengah mendorong perjanjian serupa dengan Vietnam. Meski demikian, pilihan-pilihan jalan tengah tersebut membuat Kardinal Parolin dikenal dekat oleh banyak pemimpin dunia dan diplomat, dan dinilai memiliki pemahaman mendalam tentang Kuria Romawi, pemerintahan pusat Gereja Katolik. Di Vatikan, ia merupakan anggota kelompok penasihat Paus yang berperan penting dalam reformasi internal gereja. Seperti halnya mendiang Paus Fransiskus, ia berulang kali menyuarakan perdamaian melalui negosiasi di tengah situasi perang dan memanasnya iklim geopolitik. Knowing that there is always an honorable solution if we want. I insist on that. We are not to defeat anybody. In diplomacy, we speak about the win-win solution, no? That everybody is satisfied of the conclusion of the negotiation, which is okay, it is only a formula. But I think that there is always space just to achieve something which is of satisfaction for everybody, and also in this situation. Sebagai wakil dari benua Eropa, Pietro Parolin menekankan pentingnya kontinuitas nilai-nilai Kristen sebagai dasar identitas di benua tersebut. Ia mengutip seruan Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus agar Eropa menemukan kembali dirinya untuk menghadapi tantangan besar seperti migrasi dan krisis demografis. Pendekatan inklusifnya terhadap perdamaian dan multilateralisme juga sejalan dengan nilai-nilai Eropa yang mengedepankan dialog dan kerjasama internasional. Jika terpilih dalam konklav, Parolin dinilai akan melanjutkan kebijakan-kebijakan moderat Paus Fransiskus. Ia dinilai mampu menjembatani berbagai faksi dalam gereja, meskipun beberapa kalangan menilai kurangnya pengalaman pastoral dan kecenderungan Parolin untuk tidak menyatakan pendapat dalam isu-isu sosial dapat menjadi kelemahan tersendiri. Meski dikenal berhati-hati dalam berbicara di ruang publik, berbeda dengan Paus Fransiskus yang sering belak-belakan, Parolin beberapa kali menyuarakan pandangan penting.
Ia menyebut upaya mengaitkan kasus pelecehan seksual di gereja dengan homoseksualitas sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertahankan. Ia juga mengecam praktik aborsi dan ibu pengganti sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia, serta menolak gagasan bahwa identitas gender dapat berbeda dari jenis kelamin biologis. Pendekatannya yang hati-hati dan kemampuan untuk menangani isu-isu sensitif seperti konflik di Gaza dan perang Rusia-Ukraina memperkuat citranya sebagai pemimpin yang stabil dan dapat diandalkan. Dengan kiprah panjang diplomatiknya dan pengaruh kuat di Vatikan, Parolin adalah salah satu tokoh sentral yang paling diperhatikan menjelang pemilihan paus baru dalam konklav kali ini.